Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya kira percaya kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak berlama-lama saudara, ketika kita menjalani hari ini, kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita membacanya saudara di dalam Markus pasal yang ke-10, ini perikopnya itu ayat yang ke-46 sampai 52 tentang Yesus menyembuhkan Bartimius saudara. Ada hal yang menarik yang patut kita baca dan kita renungkan bersama-sama bahwa Yesus menyembuhkan mata seorang Bartimius. Kalau kita tahu bahwa cerita ini Bartimius adalah seorang pengemis saudara, dia tidak bisa melihat dan puji Tuhan ya ketika Yesus lewat saudara, dia tahu bahwa itu adalah Yesus Mesias anak Daud. Saya bacakan dari Markus pasal yang 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada yang menarik saudara, ketika kita berseru terus sama Tuhan, Tuhan lihat kita saudara. Selanjutnya, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu ia juga melihat, juga mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, berita bahwa Yesus akan lewat membuat hati Bartimius tergerak untuk meminta perhatian Yesus. Cemooh, bahkan hardikan orang banyak bukan menghalangi bagi Bartimius untuk berseru kepada Yesus. Bartimius yakin bahwa inilah saat yang tepat baginya untuk bangkit dari ketidakberdayaan, untuk hidup normal seperti kebanyakan orang. Bahkan usahanya enggak sia-sia. Sapaan dengan anak Daud, kasihanilah aku, menunjukkan bahwa siapa Yesus telah sampai ke telinga Bartimius dan menggerakkan hatinya. Yesus mendengar seruannya dan memenuhi kebutuhannya. Bahkan saudara, Yesus memenuhi kehidupan Bartimius pada saat itu. Yakinlah dan percayalah bahwa hari-hari ini pun kehidupan kita akan dipenuhi oleh Yesus saudara. Kalau kita minta, kalau kita datang kepada Dia, kita berseru kepada Dia, Dia akan melihat kehidupan saya dan saudara. Bahkan Dia akan memenuhi segala apa yang menjadi keperluan saya dan saudara. Selanjutnya saudara, maka Yesus pun mengkonfirmasi bahwa imannya menyelamatkan. Sehingga di dalam tindakan tunggalnya Yesus ada dua hal yang terjadi saudara. Yang pertama adalah keselamatan rohani, yang kedua adalah kesembuhan jasmani. Bukan hanya mata jasmaninya yang dapat melihat Yesus secara fisik, tetapi mata rohaninya dapat melihat kemahakuasaan Yesus di dalam dirinya saudara. Bahkan iman yang menyelamatkan adalah iman yang sungguh-sungguh mengenal, percaya kepada Tuhan dan janjinya. Keyakinan yang didasari iman yang hidup itu tidak hanya membuatnya mampu bertahan, tetapi lebih lagi membuatnya mengalami perkara yang besar di dalam kehidupannya. Dari Bartimius ini kita belajar saudara tentang iman yang benar, yaitu iman yang diarahkan kepada anak Allah, Yesus Kristus, yang telah dijanjikan buat saya dan saudara. Makanya saudara, kalau hari-hari ini saudara dalam keadaan kelemahan tubuh, saudara mungkin sakit, berserulah kepada Dia. Dia yang akan menjawab segala apapun yang menjadi kemauan kita saudara. Kalau hari-hari ini kau minta sembuh, mintalah, Tuhan pasti akan sembuhkan. Percayalah saudara, miliki iman yang benar. Seperti Bartimius saudara,
dia benar-benar mempercayakannya sepenuhnya kepada Kristus, saudara. Dia nggak bisa melihat, tapi ketika murid-muridnya panggil suruh berdiri, saudara, ketika Yesus menghampiri dan dia menghampiri Yesus, disitulah mujizat terjadi. Imannya telah menyelamatkan, imannya telah menyembuhkannya dia dari buta. Hari ini kita belajar bahwa iman yang benar kepada Tuhan akan berkuasa di dalam diri kita, saudara. Bartimius mengikuti Yesus sehingga jalan Yesus menjadi jalannya juga. Bila kita mengaku telah menerima keselamatan, sudahkah jalan Yesus menjadi jalan kehidupan kita? Sudahkah cara pandang Yesus menjadi cara pandang kita? Kiranya anugerah yang telah kita terima membuat kita dapat melihat hidup dari sudut pandangnya Allah. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita sama-sama dikuatkan untuk terus berjalan dengan iman yang benar, untuk terus memandang kemuliaan Yesus. Puji Tuhan, saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan, kami bersyukur kami boleh punya Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Apapun kondisi kami hari-hari ini, tapi kami tahu kesembuhan dan rencana Tuhan ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan setiap yang menjadi rencana Tuhan, itu yang menjadi rencana kami. Setiap jalan Tuhan, itu juga yang menjadi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu di dalam kondisi apapun mereka. Hari ini kesembuhan ada atas mereka, mujizat ada atas mereka. Bahkan Tuhan, yang berbeban berat, hari ini kekuatan turun atas mereka. Mereka yang berduka, Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.